Halo teman-teman semua, saya Justin Stewart Leonardo, dan di video kali ini kita akan membahas materi besaran satuan dan dimensi fisika kelas 10. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu, dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan membahas dulu konsep dari besaran, yang sebelumnya telah kita kenal semenjak SMP. Besaran ini merupakan segala sesuatu yang mempunyai ukuran dan satuan. Besaran secara umum dibagi jadi dua. Yang pertama ada besaran pokok, yaitu suatu besaran yang tidak bergantung pada besaran lain dan satuannya sudah ditetapkan secara internasional berdasarkan SI ya, ini satuan internasional. Dan kalau besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Seperti misalnya luas, volume, massa jenis itu merupakan besaran-besaran yang tentunya diturunkan dari besaran pokok. Kemudian, selain itu untuk besaran menurut arah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Kalau besaran vektor ini yang akan seringkali kita jumpai di fisika. Dan besaran vektor ini merupakan besaran yang punya nilai dan arah. Sebagai contoh, perpindahan dan kecepatan. Perpindahan dan kecepatan ini punya arah kan? Tentu ya termasuk besaran vektor. Dan yang kedua ada besaran skalar, yaitu besaran yang punya nilai saja. Sebagai contoh, jarak dan kelajuan. Dan dalam fisika, kita akan seringkali menemukan yang namanya satuan. Dan satuan itu seringkali dinyatakan dengan pangkat. Pangkat pada satuan itu dapat disingkat dengan menggunakan simbol. Dan tabel berikut ini menunjukkan singkatan untuk pangkat ya, supaya kita bisa menuliskan satu bilangan dalam notasi ilmiah. Silahkan kalian pause dulu videonya dan dicatat saja supaya kalian dapat dengan mudah mengingatnya. Kemudian kita akan membahas juga di sini mengenai besaran pokok, satuan, dan dimensinya. Di sini ada 7 besaran pokok yang wajib kita ingat beserta simbol dan satuannya secara MKS atau internasional beserta dimensinya. Yang pertama ini panjang, simbolnya L, length, satuan MKS-nya meter, untuk dimensinya ini L kapital. Kalau massa, simbolnya M, satuan MKS-nya kilogram, dan dimensinya ini M kapital. Kemudian waktu, simbolnya T, time, satuannya second, dan dimensinya ini T kapital. Kemudian untuk kuat arus listrik, ini simbolnya I, dan satuannya ampere, kemudian dimensinya I kapital. Untuk suhu, simbolnya T, temperatur, satuan SI-nya Kelvin, atau K besar, dan dimensinya adalah theta. Untuk jumlah zat, simbolnya N, satuan MKS-nya mol, dan dimensinya N kapital. Untuk intensitas cahaya, simbolnya lux, satuan MKS-nya itu kandela, dan dimensinya adalah J. Ini juga silahkan kalian catat, karena ini merupakan besaran penting yang seringkali kita temukan dalam fisika, dan kita wajib mengingat 7 besaran pokok ini. Kemudian di sini ada besaran turunan, satuan, dan dimensinya. Ini juga merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Untuk luas misalnya di sini rumusnya panjang kali lebar. Luas ini punya satuan meter persegi karena satuan dari panjang itu meter. Untuk SI-nya ya. Satuan dari lebar itu juga meter, jadi meter kali meter ini meter persegi sehingga hubungannya L kapital kuadrat. Kalau volume panjang kali lebar kali tinggi yang masing-masing punya satuan meter. Maka di sini meternya pangkat 3 sehingga hubungannya ini L pangkat 3. Dan untuk besaran-besaran lainnya bisa kalian coba buktikan sendiri. Silahkan kalian pause dulu videonya, kemudian dicatat serta dibuktikan dimensi untuk besaran-besaran turunan berikut. Oke, kemudian kita bahas contoh-contoh soalnya. Yang pertama, tentukan dimensi dari energi potensial. Tadi kita udah sempat lihat dimensi dari energi atau energi potensial di tabel besaran turunan. Nah, gimana caranya kita menentukan dimensi satu besaran tertentu? Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, rumus dari energi potensial sendiri ini adalah M kali G kali H. M itu massa, G itu percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian. Kemudian, kita daftarkan satuan dari masing-masing unitnya. Yang pertama untuk massa satuannya kilogram, percepatan gravitasi meter per second kuadrat, dan ketinggian ini satuannya meter.
Jadi kalau kita sederhanakan ini jadi kilogram meter pangkat 2 per second kuadrat, atau kita bisa tulis kilogram meter kuadrat kali second pangkat min 2. Sehingga untuk dimensinya di sini bisa kita tulis seperti ini. Kilogram itu kan satuan dari massa, berarti dimensinya M kapital. Meter itu satuan dari panjang, berarti dimensinya L kapital. Jadi M, L pangkat 2. Dan terakhir, second itu kan dimensi dari waktu. Maka di sini dimensi dari waktu itu adalah T kapital. Sehingga kita bisa tulis EP itu punya dimensi M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Dan dimensi ini berfungsi untuk menunjukkan cara suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Dua besaran atau lebih itu hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika besaran-besaran tersebut memiliki dimensi yang sama. Ya. Nah, kita simak lagi contoh soal berikutnya di sini. Besaran fisika A bergantung kepada besaran fisika B, dan besaran fisika C menurut pernyataan A sama dengan akar dari B per C. Jika A memiliki satuan meter per second dan B memiliki satuan newton per meter persegi, besaran fisika apakah C? Nah, gimana nih cara nyelesain soal seperti ini? Yang pertama kita tulis dulu di sini hubungan antara A, B, dan C. Kalau kita kuadratkan masing-masing ruas, A kita kuadratkan ini jadi A pangkat 2, akar B per C ini hilang akarnya jadi B per C, sehingga di sini C itu sama dengan B per A pangkat 2. Kemudian kita ditanya besaran fisika dari C ini. Tapi kita diberikan data satuan dari B dan satuan dari A. Jadi kita bisa pindahkan. Sini satuan dari C itu adalah newton per meter persegi, satuan dari A itu adalah meter per second. Tapi jangan lupa dikuadratkan di sini. Ini kalau kita sederhanakan lagi jadi newton per meter persegi kali second kuadrat per meter persegi. Newton ini kita ganti dengan satuan-satuan yang terdapat pada MKS atau besaran pokok ya. Jadi di sini Newton kita bisa ganti sama kilogram meter second pangkat min 2 per meter persegi kali second kuadrat per meter persegi. Ini kalau kita sederhanakan lagi jadi kilogram per meter pangkat 3. Dan tentu kalian tahu bahwa kilogram per meter pangkat 3 ini merupakan satuan dari besaran massa jenis. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gerak melingkar horizontal yang ditempuh oleh sebuah batu yang diikat pada ujung seutas tali. Kita anggap bahwa gaya tegangnya F dalam tali itu memiliki kesebandingan dengan besaran massa batu M, kelajuan batu V, dan jari-jari lintasannya R. Tentukan persamaan gaya tegang tali dalam F. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menuliskan persamaan gaya tegangan tali menjadi seperti berikut ini. F sama dengan K kali M pangkat X kali V pangkat Y kali R pangkat Z. Dengan X, Y, dan Z-nya itu adalah pangkat yang tidak diketahui, dan K itu adalah tetapan tanpa dimensi. Nah, selanjutnya kita menggunakan prinsip dimensi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya pangkat M, L, dan T di ruas kiri sama ruas kanan ini mesti sama. Dimensi dari gaya itu sama dengan K kali M pangkat X kali V pangkat Y kali R pangkat Z. Ingat lagi dimensi dari gaya itu adalah MLT pangkat min 2. Kemudian karena K itu adalah konstanta atau tetapan yang dapat diabaikan, maka di sini kita nggak usah tulis, tapi kita tulis dimensi aja di sini. Kalau M ini dimensinya adalah M kapital pangkat X, kemudian dimensi dari V itu adalah LT pangkat min 1 dipangkatkan sama Y, kemudian R itu dimensinya adalah L, karena jari-jari kan satuannya meter ya, berarti dimensinya L. Ini pangkat Z. Dan kemudian kita kumpulkan yang mengandung pangkat X, Y, dan Z seperti ini. Jadi di ruas kiri ini M pangkat 1, L pangkat 1, T pangkat min 2. Ini akan sama dengan M pangkat X kali L pangkat Y plus Z kali T pangkat min Y. Kemudian di sini kita lihat bahwa pangkat M itu adalah 1. Dan 1 ini sama dengan X. Sehingga X-nya sama dengan 1. Kemudian pangkat dari T di sini adalah min 2 ya. Jadi min 2 sama dengan min Y, sehingga Y-nya sama dengan 2. Untuk pangkat dari L, di sini 1 sama dengan Y plus Z. Y-nya kita udah tahu 2, kita substitusi ke sini. Jadi 1 sama dengan 2 tambah Z. Sehingga Z-nya sama dengan min 1. Akibatnya, persamaan gaya tegang talinya bisa kita tulis seperti ini. F sama dengan K
M pangkat 1, V pangkat 2, R pangkat min 1, atau kita bisa juga tulis F sama dengan K M pangkat 1 kali V kuadrat per R. Demikian pembahasan singkat mengenai materi dan contoh soal besaran satuan dan dimensi fisika kelas 10. Berikut ini ada 6 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.